Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak Akbar Hidayatullah, mahasiswa pendidikan matematika dari UIN Antasari Banjarmasin. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat untuk belajar matematika. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang EPB dan KPK. Mungkin EPB dan KPK ini sudah pernah kalian pelajari di bangku SD. Jadi ini adalah pengembangannya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menentukan KPK dari dua bilangan atau lebih. Dan kedua, menentukan EPB dari dua bilangan atau lebih. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan EPB. Pertama-tama, KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Nah, untuk mencari KPK dan EPB, diperlukan hal tentang bilangan prima dan faktorisasi prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu bilangan itu sendiri dan angka 1, yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Lalu faktorisasi prima, yaitu menguraikan bilangan menjadi perkalian faktor-faktor prima untuk melakukan faktorisasi prima. Nah, hal ini diperlukan pohon faktor. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, dengan pendekatan kontekstual, misalkan nih, lampu merah dan lampu kuning berkedip bersama-sama. Kemudian lampu merah berkedip setiap 2 detik sekali dan lampu kuning setiap 3 detik sekali. Pada detik keberapa kedua lampu tersebut berkedip bersama? Nah, mari kita lihat. Itu kan ada lampu merah dan ada lampu kuning. Dan angka itu menunjukkan detiknya, berkedip pada detik keberapa. Nah, untuk lampu merah itu berkedip setiap 2 detik sekali. Jadi kan dimulai dari 2, 4, kan setiap 2 detik sekali itu. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Kemudian untuk yang lampu kuning itu berdetik setiap 3 detik sekali. Jadi dimulai dari angka 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Nah, pada detik keberapa kedua lampu tersebut berkedip bersama? Nah, di sini kan dapat kita lihat tuh, kedua lampu berkedip bersama pada detik ke-6, ke-12, dan ke-18. Secara matematisnya, itu dari kegiatan tersebut diperoleh kelipatan 2. Maksudnya kelipatan 2 adalah setiap lompatan ke bilangan yang berikutnya itu ditambah dengan 2. Jadi kan itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20, dan seterusnya. Lalu kelipatan 3 lagi. Jadi setiap lompatan ke bilangan berikutnya itu ditambah dengan 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kelipatan persekutuan 2 dan 3-nya adalah 6, 12, 18, dan seterusnya. Maka kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya dari 2 dan 3 adalah 6 atau angka yang paling kecil. Itu yang kita ambil. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara cepat menentukan KPK. Nah, bagaimana sih cara cepatnya? Nah, ini ada latihan soal ringan. Tentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, kakak contohkan yang A. Mungkin untuk selanjutnya bisa kalian pelajari lagi di rumah. Nah, misalkan kita menentukan KPK dari 4 dan 6. Tinggal kita cari aja kelipatan 4 dan kelipatan 6. Kalau kelipatan 4 kan setiap lompatan ke angka berikutnya itu ditambah dengan 4. Jadi dimulai dari 4 ditambah dengan 4, 8. Lalu 8 tambah 4, 12, dan seterusnya. Lalu kelipatan 6 lagi kita cari. Jadi 6 ditambah 6, 12. Nah, karena kelipatan persekutuan yang pertama kali muncul yaitu 12, maka KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Mudah kan? Kemudian ada lagi cara selain cara yang tadi mencari kelipatan, yaitu dengan menentukan KPK dengan faktorisasi atau dengan pohon prima. Misalkan soalnya tentukan KPK dari 24 dan 42.
Nah, caranya adalah ini kan misalkan kita buat 24 dan 42. Caranya adalah dengan membagi bilangan tersebut dari bilangan prima yang paling kecil. Bilangan prima, kan bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Dimulai dari angka yang paling kecil. Nah, 24 kita bagi berapa? Kita bagi dengan 2. Kita bagi dengan 2 angka yang paling kecil. Jadi 24 dibagi 2 adalah 12. Kemudian 12 dibagi dengan 2 menghasilkan 6. Kemudian 2 dibagi dengan 2 hasilnya 3. Maka faktor dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, itu faktornya. Faktor dari 24. Kemudian kita cari faktor dari 42, yaitu dengan membagi. Misalkan 42 dibagi dengan 2 adalah hasilnya 21. 21 bisa nggak dibagi 2? Ternyata tidak bisa. Jadi kita naikkan lagi ke tingkat ke atas. Jadi 2 dibagi dengan 3. 21 dibagi 3 adalah 7. Sehingga faktor dari 42 adalah 2 dikali 3 dikali 7. Untuk KPK itu ambil faktor yang memiliki pangkat paling besar. Nah, itu kan faktor dari 24 itu 2 pangkat 3 kali 3. Kalau di faktor 42 itu 2-nya pangkat 1. Otomatis kita ambil pangkatnya yang paling besar. Jadi KPK dari 24 dan 42 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 7 sama dengan 168. Selanjutnya kita mempelajari faktor persekutuan terbesar. Misalkan ada 12 buah jeruk dan 18 apel akan dibagikan kepada beberapa anak di posyandu dengan bagian yang sama. Paling banyak berapa anak yang akan menerima jeruk dan apel? Nah, misalkan kita bagikan buah jeruk dan buah apel tersebut kepada 2 orang anak. Otomatis kan kalaunya jeruk tadi kan jumlahnya 12, kita bagi dengan 2, maka masing-masing anak itu mendapatkan 6 buah jeruk dan 6 buah jeruk. Kalau apel dibagi dengan 2 kan jadinya masing-masing mendapat 9 buah apel dan 9 buah apel. Nah, kalaunya kita bagikan kepada 3 orang anak, itu jeruk dan apelnya maka mendapatkan bagian segini. Dan tidak ada sisanya. Kalau apel kita bagikan kepada 3 orang anak, jadi 18 dibagi 3 kan masing-masingnya mendapatkan 6 buah jeruk. Dan tidak ada sisa. Kemudian kita bagikan kepada 4 orang anak. Lalu jeruknya nih, 12 kan dibagi 4 berapa? 3. Jadi mempas. Lalu kalau 18 apel dibagikan kepada 4 orang anak, maka masing-masing mendapatkan 4 bagian. Tapi mempunyai sisa, yaitu 2. Ternyata tidak bisa dibagikan karena mempunyai sisa. Jadi kalau dibagikan harus habis. Kemudian misalkan dibagikan lagi kepada 5 orang anak. Misalkan di situ jeruk kan dibagikan kepada 5 orang anak, ternyata memiliki sisa yaitu 2. Kemudian kalau apel dibagikan kepada 5 orang anak, memiliki sisa yaitu 3. Ternyata tidak bisa. Kemudian kalaunya kita bagikan kepada 6 orang anak, maka mendapatkan masing-masing mendapatkan 2 buah jeruk. Lalu kalau apel kita bagikan kepada 6 orang anak, maka masing-masing mendapatkan 3 buah jeruk dan sisanya pun 0. Kemudian kita bagikan kepada 8 orang anak jeruk dan apelnya. Nah, masing-masing kan misalkan mendapatkan 1 bagian, tapi memiliki sisa yaitu 4, ternyata tidak bisa. Lalu apel dibagikan kepada 8 orang, ternyata tidak bisa. Jadi kalaunya kita bagikan itu tidak boleh ada sisa. Nah, karena jeruk dan apel paling banyak hanya bisa dibagikan kepada 6 orang anak atau habis terbagi dan tidak bersisa, maka FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Secara matematisnya, FPB dari 12 dan 18 yang jeruk dan buah apel tadi dari data tersebut diperoleh yaitu faktor 12. Apa itu faktor? Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan tersebut. Jadi misalnya kita bagikan, itu tidak memiliki sisa. Nah, misalkan 12 dibagi 1. Kan 12 dibagi 1, 12 bisa. Kalau 12 dibagi 2, bisa, yaitu mendapatkan 6. Misalkan tadi kan, kalau kita bagikan kepada 2 orang anak, nah maka masing-masing mendapatkan 6 bagian atau 6 buah. Lalu 12 dibagi dengan 3, bisa nggak? Ternyata bisa. Lalu 12 dibagi 4, juga bisa. Kemudian 12 dibagi 5, tidak bisa kan karena memiliki sisa. Kemudian 12 dibagi 6, bisa. Dan seterusnya.
Nah, sama halnya untuk faktor dari 18, yaitu seperti buah apel tadi yang dibagikan kepada beberapa anak. Itu faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kenapa 4 tidak termasuk? Karena 4 tidak bisa membagi habis 18. Dengan kata lain, itu masih memiliki sisa. Jadi, faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, 6. Dan faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 6. Karena dari faktor persekutuannya angka yang paling tinggi adalah 6. Selanjutnya, kita akan mempelajari cara cepat menentukan FVB. Misalkan, tentukan FVB dari 24 dan 60. Maka, caranya adalah bagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan prima yang terkecil, yaitu yang dapat membagi keduanya. Bilangan prima terkecil kan adalah 2. Jadi, kita bagi dengan 2. 24 dibagi 2 kan adalah hasilnya 12. Kemudian 60 kita bagi dengan 2 adalah 30. Lalu kemudian lanjutkan lagi dengan langkah-langkah yang sama sampai tidak ada lagi bilangan prima yang dapat membagi bilangan yang ada. Lalu kita bagi dengan 2 lagi, maka menghasilkan 16 dibagi 2 adalah 6. Lalu 30 dibagi 2 adalah 15. Kemudian kita lanjutkan lagi. 6 kan bisa dibagi 2, tapi untuk 15 tidak bisa dibagi 2. Otomatis kita naikkan lagi angkanya, yaitu kita coba dengan bagi 3. Ternyata bisa. 6 dibagi 3 adalah 2. Lalu 15 dibagi 3 adalah 5. Nah, karena tidak ada lagi yang bisa dibagi, maka FVB-nya adalah 2 dikali 2 dikali 3, atau sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 2 kan adalah 4, dikali dengan 3, 12. Mudah kan? Kemudian ada lagi cara yang lain, yaitu menentukan FVB dengan faktorisasi atau dengan pohon faktor. Misalkan tentukan FVB dari 20 dan 30. Sama halnya juga dengan yang tadi, dengan membaginya dengan bilangan prima yang paling kecil terlebih dahulu. 20 dibagi dengan 2 adalah 10. Lalu 10 dibagi 2, 5. Karena tidak bisa lagi dibagi, maka faktor dari 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian faktor dari 30. 30 kita bagi dengan 2. Menghasilkan 15. Nah, karena 15 itu tidak bisa dibagi dengan 2, kita bagi dengan 3. Berarti menghasilkan 5. Maka faktor dari 30 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Nah, untuk FVB itu ambil faktor yang paling kecil dan bilangan yang sama. Nah, jadi FVB dari 20 dan 30 adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Kenapa 3 di sini tidak dibuat? Karena faktor dari 20 itu tidak memuat angka 3. Sedangkan angka 2 dan angka 5 itu dibuatnya. Dan itu kan ada yang pangkat 2 duanya dan ada yang pangkat 1. Kita ambil yang pangkat paling kecil, yaitu 2 pangkat 1 atau sama dengan 2. Untuk selanjutnya, ini ada contoh soal. Agus pergi ke perpustakaan setiap 4 hari. Roy setiap 6 hari. Jika mereka pergi bersama pada hari Senin, pada hari apa mereka ke perpustakaan bersama lagi? Cie. Nah, diketahui Agus pergi setiap 4 hari, sedangkan Roy pergi setiap 6 hari. Lalu mereka pergi bersama pada hari Senin. Yang ditanyanya, pada hari apa mereka ke perpustakaan bersama lagi? Lalu penyelesaiannya adalah dengan mencari nilai KPK dari 4 dan 6, yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Nah kan 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian karena sudah tidak bisa dibagi lagi, ya sudah, faktor dari 4 adalah 2 dikali 2 atau sama dengan 2 pangkat 2. Kemudian kalau 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga faktor dari 6 adalah 2 dikali 3. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi karena mereka itu pergi bersama dari mulai hari Senin, kalau kita hitung ke 12 hari ke depan kan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Maka mereka akan bertemu kembali pada hari Sabtu. Lalu contoh soal yang kedua, Andi mempunyai 15 roti coklat dan 20 roti pisang. Roti tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan komposisi yang sama untuk dibagikan kepada temannya. Berapa kantong berisi roti yang dapat dibuat Andi? Nah, untuk menyelesaikan ini, kita itu dengan mencari FVB-nya. Lalu bagaimana caranya, Kak?
untuk membedakan soalnya itu KPK kah atau EPB kah? Nah, caranya adalah untuk KPK itu biasanya kita dapat melakukan analisa sederhana. Biasanya kalau soalnya KPK itu ada kata setiap. Nih, untuk KPK ada kata setiap, entah itu setiap hari, setiap jam, setiap detik, setiap menit, dan lain sebagainya. Tapi kalau EPB bisa kita analisa sederhana juga dengan lihat kata di sini, yaitu biasanya ada kata dengan dibagikan. Nah, dibagikan. Kalaunya Hana menjawab yang bentuk soalnya EPB. Nah, kita lanjutkan kembali diketahuinya. Diketahui kan Andi tadi mempunyai 15 roti coklat dan 20 roti pisang. Ditanyanya, berapa kantong berisi roti yang dapat dibuat Andi? Penyelesaiannya yaitu dengan mencari EPB dari 15 dan 20. 15 roti coklat dan 20 roti pisang. Nah, faktor dari 15 kan 15 dibagi 3 adalah 5. Jadi, faktor dari 15 sama dengan 3 dikali 5. Kemudian, faktor dari 20. 20 dibagi dengan 2 adalah 10. 10 dibagi 2 adalah 5. Maka faktor dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, maka EPB dari 4 dan 6 adalah 5. Karena kan untuk faktor persekutuan terbesar atau EPB itu yang diambil adalah angka yang sama dan pangkat yang paling kecil. Jadi yang angka yang sama adalah 5, maka 5 adalah EPB-nya. Jadi jumlah kantong plastik yang berisi roti dengan komposisi yang sama adalah 5 kantong plastik. Kemudian ini ada latihan. Bisa kalian jawab nanti di rumah untuk menambah pemahaman kalian tentang EPB dan KPK. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga tetap semangat ya buat kalian semua untuk tetap belajar matematika. Karena setiap kalian itu yang mau berusaha, insya Allah nanti pasti akan bisa. Walaupun sedikit demi sedikit, kan lama-lama nanti akan menjadi banyak. Oke, sampai jumpa minggu depan dengan semangat belajar baru.